Selamat datang di Tuflo Channel. Tanpa basa-basi langsung saja kita simak videonya dan tonton sampai selesai. PT Dirgantara Indonesia, Indonesian Aircraft Industries, memproduksi berbagai jenis pesawat untuk memenuhi kebutuhan maskapai penerbangan sipil, operator militer dan misi tertentu. Selama bertahun-tahun dalam desain pesawat, PT DI telah menjadi mahir, mampu merancang pesawat baru dan mengubah konfigurasi sistem pesawat dan struktur untuk tujuan misi tertentu seperti patroli maritim, pengawasan dan penjaga pantai. Berikut ini adalah pesawat buatan PT DI yang sudah digunakan oleh banyak negara di dunia. Satu CN-235. CN-235 adalah pesawat terbang hasil kerja sama antara IPTN atau Industri Pesawat Terbang Indonesia sekarang PT Dirgantara Indonesia dengan CASA dari Spanyol. Kerja sama kedua negara dimulai sejak tahun 1980 dan Purwarupa milik Spanyol pertama kali terbang pada tanggal 11 November 1983. Sedangkan Purwarupa milik Indonesia terbang pertama kali pada tanggal 30 Desember 1983. Produksi di kedua negara dimulai pada tanggal Desember 1986. Varian pertama adalah CN-235 seri 10 dan varian peningkatan CN-235 seri 100-110 yang menggunakan dua mesin General Electric CT79C berdaya 1750 shp bukan jenis CT77A berdaya 1700 shp pada model sebelumnya. CN-235 adalah sebuah pesawat penumpang sipil, airliner, angkut turboprop kelas menengah bermesin 2. Pesawat bermesin turboprop ini dirancang bersama antara IPTN Indonesia dan CASA Spanyol. Pesawat ini diberi nama Sandi Tetuka dan saat ini menjadi pesawat paling sukses pemasarannya di kelasnya. Spesifikasi: kapasitas 44-50 penumpang, rentang sayap 25,8 m, kecepatan maksimum 454 km per jam. Jangkauan 5,775 km. CN-235 telah terjual lebih dari 270 unit di seluruh dunia. 2. NC-212. NC-212 adalah pesawat penumpang sipil dan militer berukuran sedang bermesin turboprop yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, PT DI, di bawah lisensi oleh perusahaan Spanyol Construcciones Aeronauticas, CASA. Pesawat ini awalnya dirancang dan diproduksi di Spanyol untuk kegunaan sipil dan militer. Sejak tahun 1976, PT DI memulai aktivitas produksi NC-212 di Indonesia yang kemudian akan menjadi lini produk dengan dua varian utama, yakni NC-212-200 dan NC-212-400-1. Selama tahun 2004 hingga 2008, EADS CASA memindahkan semua perlengkapan produksi NC-212 direlokasi dari pabrik yang berada di San Pablo, Spanyol, menuju pabrik PT DI di Bandung, hingga akhirnya proses tersebut rampung pada Januari 2008. 1. PT DI adalah satu-satunya perusahaan pesawat yang mempunyai lisensi untuk membuat pesawat jenis ini di luar pabrik pembuat utamanya. Spesifikasi: kapasitas 2 pilot dan 28 penumpang, rentang sayap 19,98 m, kecepatan maksimum 314 km per jam, jangkauan 1,900 km. Pesawat dengan versi militer dan sipil ini telah terjual lebih dari 100 unit. 3. N219. N219 Nurtanio merupakan pesawat penumpang dan serbaguna yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia, PT DI. Spesifikasi dasar mencakup kapasitas 19 penumpang dan dua mesin turboprop produksi Pratt & Whitney PT6A42, masing-masing bertenaga 850 shp. 2.
pesawat ini mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil. Pesawat ini terbuat dari logam dan dirancang untuk mengangkut penumpang maupun kargo. Pesawat yang dibuat dengan memenuhi persyaratan VAR 23 ini dirancang memiliki volume kabin terbesar di kelasnya dan pintu fleksibel yang memastikan bahwa pesawat ini bisa dipakai untuk mengangkut penumpang dan juga kargo. Pesawat N219 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam. Berbekal kelebihan tersebut, pesawat ini juga lebih murah dibandingkan pesawat sejenisnya, yaitu DHC-6 Twin Otter. Pesawat N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot, dan kecepatan terendah mencapai 59 knot. Kemampuan tersebut memungkinkan kecepatan yang cukup rendah namun terkendali sehingga memudahkan manuver ketika melalui wilayah tebing dan pegunungan. 4. PT DI telah sukses melakukan uji terbang perdana pesawat N219 pada tanggal 16 Agustus 2017. Uji terbang dilakukan menggunakan purwarupa pesawat N219 selama 340 jam untuk mendapatkan Type Certificate, TC-5. Setelah melakukan uji coba penerbangan beberapa kali, pada 10 November 2017 pesawat N219 diberi nama, Nurtanio, oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bertempat di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 6. Nama Nurtanio dipilih oleh Presiden sebagai penghargaan kepada Laksamana Muda Udara, Anumerta, Nurtanio Pringgo Adi Suryo yang merupakan sosok perintis industri pesawat terbang Indonesia. N219 telah terjual 50 unit di dalam dan luar negeri. Spesifikasi. Kapasitas, 19 penumpang. Rentang sayap, 20,7 m. Kecepatan maksimum, 231 km per jam. Jangkauan, 900 km. 4 CN295. Airbus C295, dulu Kasa C295 adalah pesawat angkut taktis menengah yang dirancang oleh perusahaan Spanyol Kasa pada tahun 1990-an sebagai pengembangan dari Kasa Nurtanio CN235. Ketika Kasa dimasukkan ke dalam grup Aeronautika Eropa EADS pada tahun 2000, pesawat tersebut ditetapkan sebagai EADS Kasa C295. Itu melakukan penerbangan pertamanya pada 28 November 1997 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Spanyol pada tahun 2001. C295 mampu melakukan berbagai misi secara efektif, transportasi taktis dan logistik, parasut dan penurunan kargo, evakuasi medis, dan patroli maritim. Mengingat kegagalan adiknya CN235 di segmen penerbangan komersial, meskipun memperoleh sertifikasi sipil untuk dipekerjakan oleh lembaga pemerintah, versi komersial pesawat ini awalnya tidak diluncurkan. Baru pada tahun 2017, bertahun-tahun setelah versi militer memasuki layanan, ia memperoleh kontrak pertamanya di sektor ini. Penunjukannya sebagai C295 mengikuti skema pesawat yang dirancang oleh Kasa, dengan huruf C awal dari pabrikan dan kemudian nomor 3 digit, yang pertama menunjukkan jumlah mesin, 2 dalam hal ini, dan 2 berikutnya. Payload targetnya 9,5 ton. Pesawat bermesin ganda hasil kerjasama dengan Airbus ini, telah terjual lebih dari 40 unit di seluruh dunia, seperti Spanyol, Mesir, Polandia, Kanada, Brasil, Meksiko, dan Portugal, dan telah berpartisipasi dalam berbagai operasi internasional, termasuk di bekas Yugoslavia, Afghanistan, Irak, Lebanon. Spesifikasi. Kapasitas, 71 pasukan, 48 pasukan, 6 palet kargo, atau 24-37 pasukan dan kargo. Rentang sayap, 28,7 m. Kecepatan maksimum, 509 km per jam. Jangkauan, 5,700 km. 5 NC212I.
Jenis pesawat NC-212I merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpit dan autopilot, yang dilengkapi dengan winglet, ramp door, dan memiliki ukuran kabin yang luas dibandingkan pesawat sekelasnya. Sejak 2014, PT DI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC-212I dan hingga saat ini terhitung sebanyak 122 unit pesawat NC-212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PT DI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri. Saat ini populasi pesawat NC-212 series di dunia totalnya sebanyak 606 unit. Spesifikasi: kapasitas, 2 pilot dan 28 penumpang. Rentang sayap, 19,98 m. Kecepatan maksimum, 314 km per jam. Jangkauan, 2,491 km. 6 CN-235 MPA, Maritime Patrol Aircraft. CN-235 MPA adalah varian dari pesawat CN-235 dalam versi patroli maritim, dilengkapi dengan sistem navigasi, komunikasi dan misi, mulai mendekati fase operasional dan hadir dalam Singapore Airshow 2008. Pada Desember 2009 diumumkan bahwa TNI AL membeli 3 unit CN-235 MPA sebagai bagian dari rencana memiliki 6 buah pesawat MPA sampai tahun 2014. CN-235 MPA menggunakan sistem Thales AMASCOS, radar pencari Thales, EADS Ocean Master Mk2, penjejak panas, thermal imaging, dari Thales, Electronica LR733 radar warning receiver dan CASAN ASCII 508 Magnetic Anomaly Detection System. Pesawat ini juga akan mengakomodasi rudal Exocet MBDA AM-39 atau torpedo ringan Raytheon Mk46. CN-235 MPA, Maritime Patrol Aircraft, pesawat patroli laut dengan kemampuan pengintai elektronik hasil kerjasama dengan Airbus ini terjual lebih dari 10 unit. Spesifikasi: kapasitas, optimal 7 awak penerbangan. Rentang sayap, 25,8 m. Kecepatan maksimum, 509 km per jam. Jangkauan, 4,000 km. Itulah pesawat buatan anak bangsa yang sudah mendunia. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.